Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, untuk menjalani dan melanjutkan setiap aktivitas kita, kehidupan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3, demikianlah dikatakan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah ekspresi dan syukur dan pujian Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ini bukan sekedar formalitas, melainkan pengakuan tulus atas pekerjaan Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus memulai dengan mengatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Kata wajib dalam bahasa Yunani, opeilomen, menyiratkan sebuah keharusan moral atau kewajiban. Mengapa mereka merasa wajib bersyukur? Karena pertumbuhan rohani jemaat Tesalonika bukanlah hasil usaha manusia semata, tetapi anugerah Allah yang bekerja di antara mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita, ini mengingatkan bahwa syukur sejati selalu berpusat pada Allah. Kita bersyukur bukan hanya karena hal-hal yang baik yang kita alami secara pribadi, tetapi juga karena kita melihat pekerjaan Allah dalam hidup orang lain, terutama dalam pertumbuhan iman sesama saudara seiman. Apakah kita punya kewajiban untuk bersyukur atas orang-orang sekitar kita? Tentu. Jika kita melihat kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alasan pertama untuk bersyukur yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus adalah karena imanmu makin bertumbuh. Kata bertambah Yunani hiperauxano adalah kata yang kuat, berarti bertumbuh secara luar biasa atau bertumbuh lebih dari yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa iman jemaat Tesalonika bukan statis atau stagnan, tetapi ia hidup dan terus berkembang bahkan di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, atau yang disebut dalam ayat-ayat selanjutnya pada pasal ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ini adalah dorongan besar bagi kita. Iman Kristen tidak dimaksud untuk mandek. Seharusnya iman kita adalah sesuatu yang dinamis, hidup dan terus bertumbuh seiring waktu. Pertumbuhan ini mungkin terjadi melalui ujian, melalui pembelajaran firman Tuhan, atau melalui pengalaman hidup. Pertumbuhan iman adalah bukti kasih karunia Allah yang bekerja dalam diri kita dan merupakan alasan besar untuk bersyukur. Apakah iman kita makin bertambah, makin bertumbuh, atau apakah kita merasa iman kita stagnan, tidak bertumbuh? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alasan kedua untuk bersyukur dari Rasul Paulus adalah kasih seorang akan yang lain di antara kamu sekalian makin berlimpah. Kata berlimpah dalam bahasa Yunani pleonazo
juga berarti menjadi berlimpah-limpah atau bertambah banyak. Ini menunjukkan bahwa kasih mereka satu sama yang lain bukan sekedar ada, tetapi terus bertumbuh dalam kuantitas dan kualitas. Ini adalah kasih agape, kasih ilahi yang mengutamakan orang lain, yang ditunjukkan melalui tindakan nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah buah iman yang sejati. Jika iman kita bertumbuh, maka kasih itu juga harus bertumbuh. Iman sejati selalu berbuah dalam kasih. Jemaat Tesalonika menunjukkan bahwa mereka tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi mereka juga menunjukkan kasih Yesus satu sama yang lain. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, kasih ini adalah tanda yang jelas bahwa mereka adalah murid-murid Kristus. Sekarang, bagaimana dengan kasih kita kepada sesama saudara seiman? Apakah kasih kita makin melimpah atau justru berkurang? Firman Tuhan ini memotivasi kita untuk terus bertumbuh dalam iman dan kasih, sehingga hidup kita sendiri bisa menjadi alasan bagi orang lain untuk mengucap syukur kepada Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang mengingatkan kami agar hidup kami bisa menjadi sukacita bagi orang lain dan dapat menjadi pujian hormat bagi Engkau, Allah kami yang hidup melalui kehidupan kami. Kasih karuniamu dan kemuliaanmu dinyatakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Kiranya kasih setiamu dan rahmat-Mu itulah yang selalu menguatkan kami dalam menjalani setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.